When discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Let's imagine that we are perfectly flat. I mean, absolutely flat. And that we live, appropriately enough, in flatland, a land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, and we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little cutouts have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case, we know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the three-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. "Hello," says the three-dimensional creature. "How are you? I am a visitor from the third dimension." Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The three-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter flatland. Now, a three-dimensional creature exists in flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So when the three-dimensional creature first reaches flatland, it's only the points of contact which can be seen, and we'll represent that by stamping the apple in this ink pad and placing that image in flatland. And as the apple were to descend through, slither by flatland, we would progressively see higher and higher slices, which we can represent by cutting the apple. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Well, the apple might be a little annoyed at this conclusion, and so, not such a friendly gesture from dimension to dimension, makes a contact with the square from below and sends our flat creature fluttering and spinning above flatland. At first, the square has no idea what's happening. He's terribly confused. This is utterly outside his experience. But after a while, he comes to realize that he is seeing inside closed rooms in flatland. He is looking inside his fellow flat creatures. He is seeing flatland from a perspective no one has ever seen it before to his knowledge. Getting into another dimension provides as an incidental benefit a kind of X-ray vision. Now our flat creature slowly descends to the surface, and his friends rush up to see him. From their point of view, he has mysteriously appeared from nowhere. He hasn't walked from somewhere else. He's come from some other place. They say, "For heaven's sake, what's happened to you?" And the poor square has to say, "Well, I was in some other mystic dimension called up." And they will pat him on his side and comfort him, or else they'll ask, "Well, show us, where is that third dimension? Point to it." And the poor square will be unable to comply. But maybe more interesting is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension?
Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connected. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in 2 dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in 2 dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a 4th physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but at right angles to those 3 directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a 4th physical dimension. In that case, we would generate a 4-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in 3 dimensions. But what I can show you is the shadow in 3 dimensions of a 4-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's 2 nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real tesseract in 4 dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. So you see, while we cannot imagine the world of 4 dimensions, we can certainly think about it perfectly well. Masih banyak para netizen melontarkan pertanyaan bagaimana caranya agar bisa masuk ke kota gaib Saranjana. Di video kali ini saya akan men-share kepada Anda semua penjelasan langsung dari putri warga Saranjana tentang bagaimana caranya atau persyaratan apa saja yang harus dimiliki untuk berkunjung ke kota gaib tersebut. Agar tidak gagal paham, silahkan simak video ini hingga akhir. Saya akan menjawab satu pertanyaan kalian yang sudah begitu banyak sekali kalian tanyakan dan terus kalian tanyakan berulang kali. Mudah-mudahan dalam video ini kalian akan bisa memahami dengan baik dan juga dengan pikiran yang terbuka, sehingga ini akan menjawab rasa penasaran kalian tentang masalah ini. Simak baik-baik dan dengarkan hingga selesai. Sengaja saya buat seperti ini agar kalian bisa fokus dalam mendengarkan, dan maaf jika ada suara-suara yang cukup mengganggu, dikarenakan saya membuat video ini di luar ruangan dan di sela-sela kesibukan saya, khusus untuk menjawab rasa penasaran kalian semua. Pertanyaan yang akan kali ini saya jawab adalah, bagaimana cara masuk ke Saranjana? Yang pertama adalah kalian harus mendapatkan undangan atau kalian diundang secara pribadi. Yang kedua adalah kalian memiliki silsilah keturunan, tetapi harus digarisbawahi apakah keturunan kalian mengundang kalian atau
memilih kalian untuk masuk ke dalam Saranjana ataupun dimensi lainnya. Jika mereka tidak menginginkan, maka tentu saja kalian juga tidak akan pernah bisa masuk. Cara yang ketiga adalah melalui pernikahan. Dan ini penuh dengan pro dan kontra ya. Dan yang keempat, orang-orang yang diizinkan masuk itu memiliki kemurnian hati. Banyak dari pengunjung yang datang ke Saranjana dengan bermacam tujuan, dan kebanyakan dari mereka diusir oleh pihak Saranjana. Kenapa hal itu dilakukan? Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit alasan kenapa hal itu dilakukan. Yang pertama adalah para pengunjung datang dengan niatan yang tidak baik. Yang kedua, mereka melakukan tindakan yang tidak pantas, seperti berkata kotor, berperilaku tidak sopan, ya. Dan yang ketiga, mereka berniat mengambil sesuatu dari Saranjana yang merupakan bukan milik mereka, dan mereka lakukan secara paksa, sehingga pihak Saranjana dengan sikap yang tegas mereka mengusir pengunjung tersebut. Dan ini sering sekali terjadi. Dan selanjutnya ada manusia juga yang datang memberikan persembahan, dan pihak Saranjana sangat tidak suka dengan hal-hal tersebut, ya. Selanjutnya, pengunjung juga sering sekali datang di waktu-waktu yang tidak tepat. Mereka datang semaunya, mengganggu ketika pihak Saranjana sedang beribadah, mereka sedang sholat atau sedang ada acara keagamaan. Pengunjung datang semaunya saja tanpa adanya sopan santun, ya. Dan terkadang juga pengunjung menemui para juru kunci dan memaksa juru kunci untuk membawa ke Saranjana. Dan ketika juru kunci mengatakan atau bertanya alasan pengunjung itu datang, alasan yang mereka utarakan kepada juru kunci itu berbeda dengan maksud yang ada di hati mereka. Sehingga ketika mereka datang ke Saranjana, tentu saja pihak Saranjana mengetahui maksud dan tujuan mereka dan langsung mengusir pengunjung tersebut. Dan baru-baru ini juga ada pengunjung yang datang ke Saranjana membawa senjata tajam dan membawa pistol, dan juga mendapat perlakuan yang sepantasnya, yaitu mereka diusir dan disuruh pulang oleh pihak Saranjana, karena jika mereka ingin berkunjung, maka berkunjunglah dengan cara yang sopan dan baik, bukan dengan cara membawa senjata tajam atau benda-benda berbahaya lainnya. Dan yang membuat menarik, banyak dari manusia yang datang ke Saranjana untuk menjual barang-barang antik ke Saranjana. Dan itu tidak dibenarkan. Saya harap kalian bisa berpikir secara logika. Sebenarnya Saranjana itu apa? Banyak yang penasaran. Saranjana sama saja seperti tempat
lainnya, ya. Penduduknya pun hidup normal, mereka bekerja, mereka berkeluarga, mereka punya kehidupan yang sama saja seperti manusia lainnya. Jadi kita lebih bisa menghargai, ya, privasi masing-masing. Kita hidup berdampingan, tidak saling mengganggu, dan agar kita bisa hidup tenang, ya, dan juga beribadah dengan tenang. Memintalah kepada Allah, ya. Jangan meminta kepada saranjana, apalagi memberikan sesajen-sesajen di Gunung Saranjana. Itu sangat tidak disukai oleh pihak saranjana. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang menyimpang seperti itu. Gunakan akal sehat kalian, berpikirlah secara terbuka, ya. Jangan kalian gunakan ambisi kalian untuk hal-hal yang tidak benar, sehingga membutakan hati kalian dan kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk mewujudkan keinginan kalian, ya. Terkadang begitu banyaknya pengunjung yang masuk ke Saranjana dan minta ditemani oleh juru kunci. Mungkin pengunjung berpikir, juru kunci bisa membawa kalian masuk ke Saranjana. Oke, saya tegaskan sekali lagi, itu dikembalikan kepada hati kalian. Apakah kalian itu memiliki hati yang baik tanpa adanya duniawi? Jika di hati kalian masih ada hal-hal duniawi, tentu saja ada ketamakan, ada keinginan, dan ingin kalian wujudkan. Bertamulah dengan baik, dengan sopan, dan kami berterima kasih kepada manusia atau masyarakat yang datang ke Saranjana dengan tujuan bersilaturahmi. Tetapi kami juga meminta maaf jika kami harus bertindak kasar, mengusir kalian dari Saranjana. Itu dikarenakan niatan kalian sendiri yang tidak baik. Ini saya harap dengan penjelasan ini kalian dapat mengerti dan memahami dengan baik. Dan pertanyaan kalian tentang bagaimana cara masuk ke Saranjana sudah saya jawab. Oke, assalamualaikum semuanya. Pada zaman dahulu, banyak manusia yang memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka memutuskan untuk berpindah dimensi ke dunia yang tidak terlihat atau gaib. Apa alasannya? Yaitu untuk mencari ketenangan dalam beribadah dan lebih memilih mendekatkan diri dengan Allah dan melepaskan duniawi. Jadi jelas, Saranjana itu bukan bangsa jin, tapi bangsa jin ada bersama mereka. Ada jin muslim, ada juga yang fasik. Mereka memiliki wilayah masing-masing dan juga pembatas wilayahnya masing-masing. Jadi, meskipun mereka di dimensi yang sama,
mereka itu terpisah. Bagaimana Saranjana hidup? Mereka hidup sama seperti manusia biasa, bekerja, berkeluarga, bersekolah, dan terkadang mereka juga masuk ke dimensi manusia, berjalan-jalan, makan-makan, dan berbelanja. Jika mereka tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh manusia, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk membelinya. Bagaimana pihak Saranjana dalam membeli barang-barang di dunia manusia? Orang-orang Saranjana itu pemikirannya menarik, tidak menyukai suatu hal yang dipersulit. Contohnya, ketika ingin membeli sesuatu, ya tinggal dibeli. Mereka tidak suka memikirkan suatu barang itu harganya mahal atau murah. Yang terpenting, jika mereka suka dan menyenangkannya, pasti mereka akan langsung membelinya, tidak peduli berapapun harganya. Kenapa pihak Saranjana banyak membeli barang di dunia manusia? Karena harga barang di dunia manusia itu lebih murah dibandingkan di Saranjana. Misalnya, nomor telepon, harganya di dunia manusia berkisar puluhan ribu, kecuali nomor telepon yang dipesan khusus mungkin agak lebih mahal. Ya, sedangkan di Saranjana harga satu nomor telepon itu mencapai 1 jutaan hingga puluhan juta. Ditambah lagi itu juga harus melalui sistem yang cukup ketat. Jadi tidak semudah itu pihak Saranjana mengganti nomor telepon mereka. Ada kejadian lucu saat saya suatu hari sedang berjalan-jalan. Saya melihat satu kios kecil di pinggir jalan dan sangat ramai yang pembeli. Saya mendekati. Ternyata dia menjual es kelapa muda. Tentu saja kedatangan saya membuat pemilik kios dan pengunjung lainnya terkejut. Pengunjung lainnya memberi saya ruang agar saya bisa masuk. Lalu pemilik kios memberikan saya tempat duduk. Padahal pengunjung yang lainnya itu berdiri. Dan saya takjub, meskipun tempat dia berjualan kecil, tapi sangat ramai pembeli. Karena mereka sangat ramah dalam melayani pelanggannya. Dan saya pun berbincang cukup lama. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, memangnya berapa es kelapa muda di Saranjana? Harga es muda di Saranjana itu sekitar 50.000 dan dijualnya itu per mangkok. Ya. Dan saya pun sempat berpikir, harga es kelapa di dunia manusia jauh lebih murah. Itu hal yang pertama yang saya pikirkan. Dan menarik. Tidak jauh berbeda dalam hal makanan. Di Saranjana juga harganya cukup mahal. Jika kalian ada yang berhasil masuk ke Saranjana dan kalian sedang lapar atau sedang mencari makanan, pesan saya, janganlah kalian masuk ke tempat makanan seperti di dunia manusia. Karena harga makanan seperti itu di Saranjana harganya cukup mahal, bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan. Bagaimana harga kebutuhan bahan pokok di sana? Tentu saja harga di sana juga jauh lebih mahal, tentunya dengan kualitas yang baik. Begitu juga dengan pakaian dan perlengkapan lainnya. Banyak manusia yang ingin masuk untuk bekerja, belajar, berjalan-jalan. Di sini saya tegaskan, itu tidak mungkin dan tidak semudah yang kalian pikirkan. Coba pikirkan baik-baik. Jika kalian masuk ke Saranjana, di mana kalian akan tinggal? Apakah di sana ada yang kalian kenal? Apakah
kalian pikir setelah kalian masuk, lalu kalian bekerja dan mendapatkan penghasilan, dan kehidupan kalian akan terjamin semudah itu? Tidak. Semuanya membutuhkan waktu dan kerja keras. Tentu juga tidak semudah itu. Pendapatan di sana tergantung dari pekerjaan yang kalian dapatkan. Sementara pengeluaran di Saranjana sangatlah besar. Ditambah lagi jika kalian adalah pendatang, kalian masih harus mencari tempat tinggal sendiri. Dan saya rasa itu berat untuk kalian. Jadi lebih baik kalian hidup di dunia kalian, jalani dan syukuri. Itu jauh lebih baik. Tapi di antara kalian masih saja ada yang keras kepala. Mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi ya. Jalani kehidupan kalian sebaik mungkin di dunia kalian. Dan bersyukurlah meskipun kalian berada di titik rendah sekalipun di kehidupan kalian. Dan satu hal lagi yang ingin saya tegaskan. Baru-baru ini saya sudah pernah bicara, jangan bertamu di saat pihak Saranjana sedang beribadah. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat laporan. Ada yang bertamu saat sholat maghrib berlangsung. Ada juga yang datang saat cuaca atau suasana sudah sangat larut. Itu sangat tidak sopan. Selain itu juga, saya masih mendapatkan informasi masih ada pengunjung yang mengambil batu dan juga pasir dari Saranjana. Saya tidak mau membuka informasi dari mana dia berasal. Yang jelas, dia berasal dari luar pulau. Sekarang saya bertanya, apa yang ada di pikiran kalian? Kenapa harus melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu? Apakah kalian manusia tidak punya rasa malu? Allah menciptakan kalian sangat sempurna. Lalu untuk apa kalian lakukan hal semacam itu? Jauh-jauh datang dari luar pulau hanya untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Sungguh memalukan. Dan saya berpesan, jika ada siapapun yang menjual barang, air, atau apapun yang mengatasnamakan Saranjana, tolong jangan dipercaya. Karena saat ini ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari viralnya berita tentang Saranjana, ya. Dan saya harap kalian dapat memahami dan mendengar informasi yang saya berikan kali ini dari awal hingga selesai. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum. Dimensi 0 adalah sebuah titik, terlampau kecil sehingga terkadang dapat dibilang sebagai hampa. Dimensi 1 terdiri dari beberapa dimensi 0. Jika Anda membentuk titik di secarik kertas yang banyak dari suatu titik ke titik lain, itu akan menjadi sebuah garis. Garis memiliki satu sifat, yaitu panjang atau X. Dimensi 2 terdiri dari beberapa dimensi 1 dan menjadi bangun datar. Jika Anda lihat sebuah persegi terdiri dari 4 garis,
Segitiga terdiri dari 3 garis, dan seterusnya. Sifat yang dimiliki bangun datar adalah panjang dan lebar atau X dan Y. Dimensi 3 adalah dimensi di mana kita berada dan memiliki 3 sifat, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau X, Y, dan Z. Ini pun terdiri dari beberapa bangun datar seperti kubus yang membutuhkan 6 persegi. Nama dimensi ini adalah ruang. Dimensi keempat dikenal sebagai waktu, dan waktu adalah sebuah garis vektor tersendiri, sering disebut sebagai timeline atau T. Kita sebagai makhluk 3 dimensi menaiki waktu dari masa lalu ke masa depan. Jika alam semesta ini adalah sebuah kereta yang berjalan, maka waktu adalah lintasan dari kereta tersebut. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak hanya hidup di dimensi ketiga, namun digabungkan ke 3 dan 4. Mungkin Anda pernah mendengar istilah space-time atau ruang dan waktu. Ini adalah tempat yang kita tempati sekarang. Tanpa waktu, kita tidak akan bisa bergerak. Saya dapat analogikan dengan sebuah animasi atau video. Salah satu contoh proyeksi alternatif 4 dimensi adalah Tesseract. Tesseract dapat dilipat menjadi 8 kubus menjadi ruang 3 dimensi. Seperti halnya kubus dapat dibuka menjadi 6 kotak menjadi ruang 2 dimensi. Pembukaan politok disebut jaring. Ada 261 jaring berbeda dari Tesseract. Pembukaan Tesseract dapat dihitung dengan memetakan jaring ke pohon berpasangan. Contoh lainnya adalah tetrahedron. Dari penjelasan singkat tentang alam 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, ternyata sifat objek benda berikut gerakannya akan sebatas pada dimensi alamnya, di mana ruang dimensi alam yang lebih rendah tidak akan mampu menampung wujud geometri benda dari dimensi alam yang lebih tinggi. Jangankan menggambar objek 4 dimensi, cuma menambah arah 1 vektor gerakan saja kita sudah tak bisa. Akan banyak hal yang dapat membunuhmu. Singkatnya, saya akan menyebutkan semua cara seorang manusia akan dengan seketika termutilasi, tercekik, dan hancur semenjak masuk ruang 4 dimensi. Semua hukum fisika masih bertahan, gelombang masih ada, walaupun bertindak berbeda, dan partikel fundamental tetap ada. Yang berubah adalah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Struktur atom, seluruh benda akan berubah drastis. Orbital atom dapat menahan lebih banyak elektron, dan masing-masing tingkatan energi akan menampung orbital 4p. Jadi, dalam 4 dimensi, magnesium bisa jadi gas mulia dan bukan logam. Tubuh kita bergantung pada sifat dari elemen ini untuk bertahan hidup. Ketika mereka ditata ulang dan sifatnya didistorsi, semua fungsi dari organisme 3 dimensi akan lenyap. Sekarang elektronegativitas oksigen berubah, lupakan saja. Tidak mungkin. Semoga beruntung memulai reaksi kimia dengan elemen 4 dimensi yang baru. Tidak sama sekali. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Anda tidak dapat membuat 2 elemen berikatan jika nomor atomnya atau jumlah elektron lebih besar dari ketika mereka di dunia 3 dimensi. Manusia akan hancur dalam ruang 4 dimensi. Tubuh kita, keberadaan kita sendiri, tidak koheren dalam 4 dimensi. Pada dasarnya, manusia akan tercabik-cabik atom dari atom. Di samping dari semua permasalahan matematis, kita harus sadar bahwa kita sangat tidak masuk akal dalam 4 dimensi. Contohnya,
kita asumsikan harimau 2 dimensi. Bayangkan jika Anda dapat membawa harimau ini dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Harimau ini sekarang punya bagian dalam dan luar, tapi sebelumnya hanya punya permukaan. Tidak mungkin punya bagian dalam, karena dalam dan luar tidak mungkin dalam 2 dimensi. Oleh karena itu, jika kita bisa membawa harimau ini ke dalam dunia 3 dimensi, ia akan berantakan karena ketidakmungkinan dalam 2 dimensi. Mirip seperti jika manusia dipindahkan ke 4 dimensi, tubuh kita tidak mampu mendukung dan akan berantakan. Akan tetapi seandainya ada manusia yang berhasil menjadi bagian dari dimensi keempat, walaupun kemungkinannya adalah 0% atau mustahil, maka ia akan dapat memanipulasi ruang dan waktu. Sama halnya seperti manusia yang menaiki motor yang sama-sama 3 dimensi. Kalian pasti pernah mendengar citra gambar ultrasonografi atau USG 4 dimensi yang sering dipakai ibu-ibu hamil. USG 4 dimensi sebenarnya cuma istilah, yaitu dimensi alam ketiga dimensi ditambah 1 dimensi alam tembus, yaitu dalam perut ibu, yang sebenarnya juga masih 3 dimensi. Karena objek 4 dimensi sering diimajinasikan akan nampak seperti saling tembus, saling silang atau saling berpotongan di luar nalar logika, seperti gambar-gambar ini.